teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semuanya baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman mungkin udah nonton video yang tentang ya adik aku ketipu beli kucing online. Nah, di situ aku kan mau ceritain tuh yang beberapa tahun lalu pokoknya itu tepatnya di tahun 2013 itu kita itu ditipu sama pembelinya loh, bukan kita yang nipu. Maksudnya gini, biasanya kan yang nipu tuh penjualnya ya kan, itu kita malah ditipu sama pembelinya. Aduh, itu karena saking baiknya kita, saking percayanya kita atau gimana ya, aku tuh juga kadang mikir di situ. Gimana tuh Pak? Jadi ceritanya gini, waktu itu kita mau waktu itu kita ada yang hubungin, dia mau beli kucing kita, kucing Persia eksotik gitu kan. Dia dapat kontak kita dari Facebook karena waktu itu kita belum main Instagram. Terus dia kontak kita di PIN BBM. Zaman itu masih pakai BlackBerry Messenger ya. Terus dia oke, dia minta dikirim hari ini juga. Dan pengiriman waktu itu adanya jam 3 sore. Itu paling telat gitu kan. Nah, kalau mau dikirim hari itu juga berarti kan harus dibayar lunas gitu kan. Oke. Sama dia ditransfer. Tapi gini, dia nggak mau langsung transfer ke rekening kita karena dia takut kita yang bohongin gitu kan. Dia minta untuk rekening bersama. Nah, kita bilang dong kalau rekening bersama kita nggak pernah pakai, kita nggak punya kenalan juga gitu kan. Kalau mau pakai apa? Kaskus. Nah, terus dia nggak mau. Tapi aku ada kenalan nih, kata dia. Ada kenalan Rekber gitu. Terus oke deh, nggak apa-apa. Nah, dia bilang aku udah transfer ke rekening Mandiri Rekbernya. Dia juga ngasih testimoni kalau Rekber ini tuh trusted gitulah. Oke, dari situ kita percaya, kucing kita antar ke stasiun. Waktu itu juga Mas Eko yang antar. Mas Eko udah di sini, diantar. Nah, kucing berangkat kan, sampai di daerah Purwakartaan itu sekitar pukul 2 atau jam 3 pagi. Dan kucing bisa diambil pagi sekitar jam 6 atau jam 7 setelah jasa ekspedisi itu buka. Dan orang ini ngabarin sebenarnya pagi, kucingnya udah saya terima gitu kan. Lalu kita tunggu dong uang yang akan cair di rekening kita. Karena kalau dari Rekber kan dia transfer ke Rekber tersebut. Dari Rekber tersebut jika barang sudah diterima sama pembelinya akan ditransfer ke kita. Kalau zaman sekarang tuh kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia gitulah. Sampai jam 8, jam 9, jam 10 pagi itu tidak ada uang masuk di rekening Mandiriku. Aku sampai cek M-Banking, aku kira M-Banking aku yang error. Aku berangkatlah ke ATM Mandiri, aku cek emang nggak ada. Nggak ada yang transferan dari nama tersebut gitu. Aku sampai ngeprint out itu buku tabungan, nggak ada juga. Karena saking gupuh gitulah. Terus aku hubungin lagi, orang itu nggak bisa nomornya. Ya, dari Rekbernya juga nggak bisa dihubungi. Terus akhirnya kayaknya kita ditipu deh ini. Pertama tuh kayak yang lemes banget gitu. Tapi dari situ aku mikir nih, kalau dibiarin aja orang ini bakal terus-terusan bisa nipu orang lain gitu kan. Nggak bisa. Yuk kita pergi ke stasiun tujuan kita kirim kucing tadi. Nah, kita berangkat ya sekitar pukul 11, pukul 12 siang. Itu kita berangkat ke daerah Purwakarta. Kita berangkat berdua, tapi sampai Jogja aku ngajakin om aku untuk bantu nyetir ya, Pak. Jadi karena kita juga nggak tahu jalan setelah lepas dari Jogja, waktu itu belum ada tol.
takut kita kesasar, akhirnya kita mampir ke rumah saudara di Jogja, terus ngajakin om aku ini gitu kan. Oke, di sana kita langsung berangkat ke Purwakarta ke bagian jasa ekspedisi kereta api tersebut. Kita sampai sana sekitar keesokan harinya kita baru sampai ke sana pukul 1 malam. Terus kita udah janjian sih sebelumnya, kita dikasih KTP orang tersebut. Sesuai dengan KTP yang ngambil orangnya, dia bilang kalau KTP-nya ini KTP Kalimantan. Tapi orangnya ini, anaknya ini dia masih muda loh. Anaknya ini tinggal di daerah pemotongan hewan gitu. Terus waduh, KTP Kalimantan nih. Terus dia tepatnya di mana kita juga nggak tahu. Dia bisa juga kan nipu, katanya di daerah pemotongan hewan, tapi nggak di situ juga kan. Pihak ekspedisinya kan juga nggak tahu gitu. Oke, dari situ kita langsung berangkat pagi. Kita istirahat dulu, nginep, terus paginya sekitar pukul 8 habis sarapan kita berangkat ke tempat pemotongan hewan tersebut. Kita ngasih fotonya orang ini karena di Facebook kan ada fotonya. Sesuai sih emang sama KTP orangnya juga. Ternyata di situ nggak ada orang yang kenal dengan orang tersebut gitu loh. Tetangga-tetangga situ yang di dekat pemotongan hewan itu nggak ada yang kenal muka-mukanya dia gitu. Terus nanya lagi ke pinggiran agak jauh gitu kan, dari situ kayak warung kopi, siapa tahu dia pernah nongkrong ngopi di situ. Katanya ada yang pernah ngeliat ini anak di daerah perempatan situlah gitu. Waduh, di daerah perempatan preman jangan-jangan ini. Gitu kan. Terus sampai di daerah perempatan itu Mas Ade sama omnya turun, dikira itu loh anggota kepolisian atau apa itulah namanya. Itu dikiranya ada kasus apa gitu. Terus dari situ orang-orang di situ juga nggak ada yang kenal dengan muka-mukanya ini anak gitu. Nah, aku udah putus asa tuh, udah pukul 10 siang. Hari itu tepat hari Jumat, aku ingat banget. Udah habis itu aku masuk mobil, aku tenangin diri, aku buka-buka Facebooknya dia lagi, siapa tahu ada kontak yang bisa dihubungi. Ternyata di tengah-tengah tuh aku buka, ada dia tuh bikin status gini. Zaman dulu teman-teman pernah nggak bikin status kayak gini? @pinbb bla bla bla, orangnya cakep gini gitu. Aku @pinbb-nya. Nyambung, diterima juga. Akhirnya di situ itu aku chat dong orang tersebut. Dia kuliah di salah satu universitas di situ. Aku samperin ke situ, aku ajak ketemuan, orangnya mau. Nah, habis ngobrol-ngobrol enak, aku nanyain kan, kenal nggak sama ini anak? Gitu. Waduh, dia kaget. Gitulah. Nah, habis Mas Ade keluar dari mobil, ini anak akhirnya ngaku. Temennya ini ngaku, oh ini ya kak, gitulah dianya. Habis itu, iya kak, aku kenal sama ini anak, sama ini orang. Terus nanti aku temuin kakak sama dia, itu katanya. Oke, karena ini hari Jumat, jadi kan udah azan Jumat kan. Akhirnya, oke, habis Jumatan aja kita ketemu lagi. Di mana? Awas ya, jangan sampai kabur kamunya. Karena apa? Yang aku takutkan sama Mas Ade, kalau nggak ditegesin kayak gitu, ini anak jangan-jangan ya sekongkol juga sama temennya ini gitu kan. Tapi sih dari penampilannya kelihatan banget ini anak tuh baik, karena ini anak tuh termasuk cakep loh, putih, bersih gitu, terawat lah. Terus waktu itu dia naik naik motor Honda gede itu apa Kawasaki Ninja, pokoknya gitulah. Terus akhirnya Mas Ade Jumatan dulu sama omnya. Terus aku tunggu di mobil, aku di
WA, kok di WA sih? Aku di BBM, di telepon juga. Kak, anaknya ada di sini nih. Apa ini kucingnya? Katanya gitu. Oh, bener ini kucingnya. Aku gitu kan. Terus tunggu. Nunggu Mas Ade selesai Jumatan. Habis itu aku langsung cus. Aku suruh kasih ancer-ancernya. Waktu itu kalau nggak salah BBM tuh juga belum ada loh send lokasi seingat aku. Terus aku samperin lah ke kontrakan ini anak. Yang temennya tadi, Masian. Terus dia bilang kan, bentar Kak, anaknya baru keluar beli rokok apa gitu, aku lupa. Terus beberapa menit kemudian dia datang, tapi di kontrakan satunya gitu. Oke, udah gak sabar nih, udah pengen banget, pokoknya gemes. Di situ dia ditahan kan di dalam rumah. Aku masuk sama Mas Ade, ini anak kaget. Lalu aku tuh udah gak sabar pengen nonjok dia, pengen gemes pokoknya. Tapi Mas Ade tuh sok bijak gitu. Jangan. Gak taunya sama Mas Ade. Karena apa? Ini anak ditanya baik-baik, gak ngaku. Dia bilang, enggak kok, enggak gini. Padahal buktinya kucingnya ada loh di kontrakan satunya. Deket kontrakannya tuh cuman beda berapa rumah aja. Terus ditanya sama Mas Ade maunya gimana, ditengahin sama om aku kan. Maunya gimana nih, mau beneran dibeli atau apa? Kalau beneran dibeli transfer sekarang uangnya. Katanya uangnya di Rekber. Apalagi ini anak pinter banget deh. Habis itu di Rekber mana? Ternyata dia tuh punya 2 handphone, SIM cardnya tuh banyak banget. Waktu itu handphonenya dia pakai Z10, BlackBerry Z10. Sama pakai HP apa lagi lah, kurang tahu, pokoknya kecil gitu. Nah, karena dia tetap muter-muter aja diajak ngomong, akhirnya kucing kita bawa pulang lagi. Udah, ini pasti nggak serius mau beli. Kita bawa pulang. Di situ karena ada keramaian, dipanggillah sama Pak RT-nya juga. Terus kita sampaikan kalau di sini ada anak yang seperti ini. Teman-temannya juga menyampaikan sih kalau ini anak cukup meresahkan di kontrakannya karena dia tuh di situ nggak kuliah. Nggak ngerti kuliah apa enggak. Kalau teman-temannya bilang nggak kuliah juga nggak kerja. Terus di situ tuh dia ngerepotin utang atau makan numpang segala macem. Teman-temannya risih karena ada beberapa utang yang nggak kebayar gitu, sedikit cerita. Temennya itu bilang seperti itu. Akhirnya kita serahkanlah ke Pak RT dan teman-temannya, kita pulang gitu. Sebenarnya sih mau kita laporkan juga, tapi karena ya kucing udah di tangan kita, terus ini anak tuh kayak anak lulusan SMA gitu. Aduh, masih piik banget, masih piik, padahal pinter ngebohong. Nggak mungkin ya kalau masih piik. Terus kita nggak mau perpanjang karena jarak antara Trenggalek ke sana pun juga cukup jauh, sekitar berapa jam perjalanan ya? 10 jam deh waktu itu, karena belum ada tol. Terus akhirnya kita pulang gitu. Dari situ di jalan aku sama Mas Ade ngobrol kan. Ya, dari sini kita mengambil pengalaman, mengambil sedikit ilmu juga. Dari kita nggak bisa percaya begitu aja. Yang biasanya kita pikir penjual yang suka ngebohong, yang nipu, tapi di sini juga ada pembeli yang seperti itu. Kalau memang pakai Rekber yang terpercaya. Ada juga di marketplace, setahu aku ya, aku pernah lihat di beberapa grup, ada yang masukin itu di Bukalapak atau apa itulah, pokoknya ada yang kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman masih ragu, jangan melakukan transaksi tersebut. Ya, kalau Rekber yang terpercaya. Terus kalau bisa saran aku itu ya telepon video call. Pokoknya itulah yang penting. Kalau memang terjangkau dengan jarak teman-teman, ya disamperin aja. Gitu sih. Oke, jadi begitu ceritanya teman-teman semuanya buat pembelajaran kita semua ya. Dan semoga kedepannya kalau mau jualan apapun jadi penjual yang amanah. Gitu.
gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang baru gabung, jangan lupa untuk di-subscribe, tekan tombol loncengnya juga, dan di-like juga, komen. Terima kasih.